Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya akan membahas mengenai perkongruenan bersama. Setelah kemarin kita membahas mengenai perkongruenan linear, di video kali ini akan dibahas mengenai cara menyelesaikan perkongruenan bersama. Perkongruenan bersama ini timbul karena suatu pertanyaan berikut. Tentukanlah berapa nilai bilangan bulat yang bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 4 jika dibagi 5, dan bersisa 6 jika dibagi 7. Jadi di sini yang pertama, bilangan bulat yang bersisa 2 jika dibagi 3 dapat dituliskan sebagai X kongruen 2 modulo 3. Kemudian bilangan bulat yang bersisa 4 jika dibagi 5 adalah X kongruen 4 modulo 5. Dan yang ketiga adalah bilangan bulat yang bersisa 6 jika dibagi 7 adalah X kongruen 6 modulo 7. Jadi di sini kita memiliki 3 perkongruenan linear. Ini untuk yang pertama, kedua, dan yang ketiganya. Jadi untuk menyelesaikan ketiga perkongruenan linear berikut, langkahnya adalah kita mensubstitusikan perkongruenan pertama ke perkongruenan kedua, kemudian dari hasilnya disubstitusikan ke perkongruenan yang ketiga. Langkah pertamanya kita mengubah dulu perkongruenan linear bentuk yang pertama, yaitu X kongruen 2 modulo 3 sebagai persamaan linear, yaitu X sama dengan 2 plus 3K1, seperti ini. Kemudian hasil dari X sama dengan 2 plus 3K1 kita substitusikan ke perkongruenan yang kedua, yaitu disubstitusikan ke X kongruen 4 modulo 5. Jadi di sini nilai X-nya kita ganti dengan 2 plus 3K1. Jadi diperoleh 2 plus 3K1 kongruen 4 modulo 5. Kita akan menyederhanakannya, kita menentukan nilai K1, berarti langkah pertamanya kita menghilangkan angka 2 dulu di sini. Berarti ada angka 2 di sini, berarti kita kurangkan kedua ruasnya dengan 2. Berarti di sini nanti untuk yang ruas kiri diperoleh 3K1, di ruas kanannya 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 3K1 kongruen dengan 2 plus 5K modulo 5. Jadi di sini kelipatan 5 berarti dapat dituliskan sebagai 2 plus 5K. Lalu kita akan menentukan nilai K1. Di sini ada angka 3 di depan K1, berarti di sini nanti kita harus menentukan nilai K yang memenuhi agar nilainya itu dapat dibagi dengan angka 3 di sini. Berarti di sini nanti kita ambil K misalnya 1. Ketika diambil K1 itu berarti hasilnya 7 belum memenuhi. Kemudian diambil K2. Kalau K2 berarti hasilnya 12. Jadi di sini 3K1 kongruen 12 modulo 5. Nah, 12 itu kan dapat terbagi oleh 3. Berarti di sini nanti dapat kita sederhanakan menjadi K1 kongruen 4 modulo 5. Jadi di sini nanti kita bisa mengubah perkongruenan K1 kongruen 4 modulo 5 sebagai persamaan linear, yaitu K1 sama dengan 4 plus 5K2. Lalu hasil K1 sama dengan 4 plus 5K2 kita substitusikan ke K1 yang memuat K1. Di sini tadi ada K1 di X di sini. Berarti di sini nanti kita masukkan nilai K1-nya ke dalam X sama dengan 2 plus 3K1. Jadi di sini K1-nya diganti dengan 4 plus 5K2. Kemudian kita sederhanakan jadi X sama dengan 14 plus 5K2. Kita mempunyai nilai X lagi, berarti tuliskan ke perkongruenan yang ketiga. Karena tadi kita sudah masuk ke perkongruenan yang kedua, berarti sekarang masuk ke perkongruenan yang ketiga, yaitu X kongruen 6 modulo 7. Jadi di sini nilai X-nya kita ganti dengan 14 plus 5K2. Berarti 14 plus 5K2 kongruen dengan 6 modulo 7. Sama seperti tadi, kita akan menentukan nilai K2-nya. Berarti di sini langkah pertamanya kita menghilangkan 14 di sini. Berarti kedua ruasnya kita kurangkan dengan 14. Berarti diperoleh 15K2 kongruen negatif 8 modulo 7. Kemudian yang ruas kanan negatif 8 modulo 7 dapat dituliskan sebagai negatif 8 plus 7K karena di situ kelipatan 7. Berarti di situ nanti kita tentukan nilai K-nya sedemikian hingga ketika dijumlahkan dengan negatif 8 dapat terbagi habis oleh 15. Di sini diambil K negatif 1 berarti hasilnya adalah negatif 15.
Lalu, karena di sini ada 15K2 kongruen negatif 15 modulo 7, berarti kedua ruasnya bisa kita bagi dengan 15. Berarti di situ nanti diperoleh K2 kongruen negatif 1 modulo 7. Agar nilainya tidak negatif, berarti di situ nanti kita ubah ke bentuk penjumlahan. Jadi di situ nanti diperoleh K2 kongruen dengan negatif 1 plus 7K. Kita ambil K-nya 1, berarti diperoleh K2 kongruen 6 modulo 7. K2 kongruen 6 modulo 7 dapat dituliskan sebagai persamaan linear, yaitu K2 sama dengan 6 plus 7K. Lalu, bentuk K2 sama dengan 6 plus 7K kita substitusikan ke bentuk yang ada K2-nya, tadi di atas. Berarti di sini nanti tinggal kita substitusikan ke sini. Jadi di situ nanti kita masukkan ke X sama dengan 14 plus 5K2. Berarti K2-nya kita ganti dengan 6 plus 7K. Jadi diperoleh nilai X-nya adalah 104 plus 105K. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaian bersama dari perkongruenan X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 4 modulo 5, dan X kongruen 6 modulo 7 adalah 104 ditambah 105K, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Berarti kita bisa mengambil nilai K-nya sembarang bilangan bulat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.